Hai sobat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisika Asik. Channel yang membahas materi dan soal fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas materi tenggelam, melayang, dan terapung. Yuk kita saksikan pembahasannya. Baiklah, kita mulai pembahasan kita. Yang pertama adalah peristiwa tenggelam. Ya. Kita punya sebuah gelas berisi air, kemudian saya punya sebuah benda yaitu telur di sini ya. Nah, telur saya masukkan ke dalam air. Nah, ini telur yang masih bagus ya, telur yang masih bagus. Nah, kita lihat di situ peristiwa inilah yang namanya peristiwa tenggelam. Ya. Jadi kalau tenggelam itu bendanya sampai ke dasar bejananya. Ya. Jadi dia tenggelam. Nah, penyebab tenggelam ini adalah bahwa gaya berat telur lebih besar dari gaya ke atas Archimedes. Ingat ini telur ini masuk ke dalam zat cair maka muncul gaya apung atau gaya Archimedes. Dan berat telur ini masih lebih besar daripada gaya ke atasnya. Nah, kalau kita lihat secara diagram seperti ini zat cairnya bisa apa saja nanti, apakah minyak atau apa ya. Kemudian ini bendanya bisa berupa tadi telur, bisa juga batu atau apa ya. Nah, yang namanya tenggelam itu dia sampai ke dasar bejana. Karena berat bendanya lebih besar daripada gaya ke atas. Jadi syaratnya berat benda lebih besar dari gaya ke atas. Nah, berat benda itu adalah massa benda kali gravitasi, percepatan gravitasi. Lebih besar daripada gaya ke atas, masih ingat hukum Archimedes, rho zat cair, volume zat cair yang dipindahkan kali G. Nah, G-nya bisa hilangkan kiri kanan. Nah, massa benda itu bisa diganti dengan massa jenis benda kali volume benda. Lebih besar daripada massa jenis zat cair kali volume zat cair. Nah, untuk benda yang tenggelam, volume benda itu sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Ya, karena seluruh benda berada di dalam zat cair. Nah, akibatnya maka di sini massa volume benda dengan volume zat cair bisa dihilangkan. Sehingga sebuah benda tenggelam di dalam zat cair, syaratnya adalah massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Nah, ya, peristiwa yang kedua adalah peristiwa melayang. Kita perhatikan di sini telur ini melayang di dalam air. Ya. Nah, melayang berarti bendanya tidak mencapai dasar. Ini karena antara gaya berat dengan gaya ke atas sama ya. Nah, jadi syaratnya adalah berat benda sama dengan gaya ke atas ya. Nah, berat benda itu adalah sama dengan volume benda, massa jenis benda kali G gitu ya. Sama dengan gaya ke atas adalah volume zat cair yang dipindahkan, massa jenis zat cair kali G ya. G-nya hilang ya. Kemudian di sini untuk benda yang melayang itu syaratnya adalah volume benda sama dengan volume zat cair karena seluruh benda masuk ke dalam zat cair. Maka volume benda dan volume zat cair sama ya. Sehingga di sini untuk benda yang melayang berlaku kalau massa jenis bendanya sama dengan massa jenis zat cair. Ya, peristiwa yang ketiga adalah peristiwa terapung. Nah, ini contoh benda terapung. Nah, benda terapung itu ada sebagian yang di dalam zat cair, ada sebagian yang muncul di permukaan zat cair. Nah, ini adalah peristiwa terapung. Jadi ada bagian yang muncul di atas permukaan zat cair. Nah, perhatikan gambar seperti ini kalau saya gambarkan peristiwa tadi. Jadi ada sebagian yang di bawah permukaan zat cair, berarti ini namanya volume zat cair yang dipindahkan. Nah, kalau semuanya itu adalah volume benda. Ya. Jadi volume zat cair yang dipindahkan itu lebih kecil daripada volume benda seluruhnya. Ya. Nah, syaratnya terapung adalah bahwa berat benda dengan gaya ke atasnya sama. Nah, berat benda itu adalah rho benda, volume benda kali G sama dengan gaya ke atas adalah rho zat cair, volume zat cair kali G ya. G-nya kita hilangkan. Nah,
volume benda dan volume zat cair tidak bisa kita hilangkan, ya. Nah, kalau kita mau buat perbandingan, ini massa jenis benda dibandingkan dengan massa jenis zat cair sama dengan volume zat cair dibagi volume benda, ya. Nah, volume zat cair itu adalah volume zat cair yang dipindahkan. Nah, volume zat cair itu lebih kecil daripada volume benda, ya. Jadi volume zat cair yang dipindahkan ini lebih kecil dari volume benda seluruhnya, ya. Nah, kalau volume zat cair ini lebih kecil dari volume benda, maka ini menghasilkan angka kurang dari 1, ya. Ini angka pecahan di sini. Nah, misalnya setengah, sepertiga, ya. Nah, dengan demikian maka untuk benda yang terapung itu apabila massa jenis bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Ya, untuk benda yang teratur bentuknya seperti misalkan saja balok, kalau dia terapung di dalam zat cair seperti ini misalkan, maka di sini ada ketinggian zat cair yang dipindahkan, ya, atau ketinggian benda di dalam zat cair, H zat cair. Ini adalah ketinggian benda seluruhnya. Nah, tadi kita punya persamaan massa jenis benda dibagi massa jenis zat cair sama dengan volume zat cair dibagi volume benda seluruhnya. Nah, kita tahu yang namanya volume itu adalah luas penampang kali tinggi dibagi luas penampang kali volume benda, berarti kali H benda. Ini massa jenis benda dibagi massa jenis zat cair. Nah, kalau balok berarti luas penampangnya sama kan? Jadi ini bisa dihilangkan, ya. Sehingga kalau bendanya berbentuk teratur seperti balok, kita bisa tuliskan massa jenis benda dibagi massa jenis zat cair sama dengan H zat cair atau ketinggian air zat cair di dalam benda di dalam zat cair dibagi ketinggian benda seluruhnya. Ya, kita akan lihat contoh soal yang pertama, yaitu peristiwa sebuah benda terapung di air. Misalkan ini balok kayu terapung di dalam air. Nah, massa jenis air adalah 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, kemudian di sini balok itu 3/5 bagian berada di dalam zat cair. Jadi 3/5 VB itu sama dengan volume air yang dipindahkan atau VA. Nah, pertanyaannya adalah berapakah massa jenis bendanya ini berapa? Nah, untuk peristiwa terapung kita punya persamaan massa jenis benda dibagi massa jenis air, karena ini zat cairnya adalah air, sama dengan di sini apa? Volume air dibagi volume benda. Nah, massa jenis bendanya akan kita cari. Massa jenis benda berarti sama dengan V air yang dipindahkan dibagi volume benda dikali massa jenis air, ya. Nah, volume air yang dipindahkan itu adalah 3/5 VB dibagi VB dikali massa jenis air 1 kali 10 pangkat 3. Nah, ini kilogram per meter kubik. Nah, VB-nya bisa kita hilangkan seperti itu, ya. Nah, tinggal 3/5 kali 1. 3/5 itu 0,6, ya, kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Atau kalau mau dituliskan bentuk lain itu adalah 6 kali 10 pangkat 2 kilogram per meter kubik. Jadi massa jenis benda ini adalah 6 kali 10 pangkat min 2 kilogram per meter. Ya, contoh yang kedua di sini ada air dan minyak berada di dalam suatu bejana seperti ini. Massa jenis air 1 gram per cm kubik, massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik. Berapakah massa jenis bendanya? Nah, pada keadaan ini benda itu 60% berada di dalam air, 30% di dalam minyak, sisanya di udara. Ya, yang di udara berarti 10%. Nah, berapakah massa jenis benda ketika terjadi seperti ini? Nah, massa jenisnya itu tidak perlu diubah ke dalam kilogram per meter kubik. Tidak perlu, ya. Karena yang ditanyakan massa jenis juga. Nanti satuannya gram per cm kubik sama. Nah,
60% di dalam air berarti volume air yang dipindahkan 60% itu adalah 0,6 volume benda. Ya. 30% di dalam minyak berarti volume minyak yang dipindahkan adalah 0,3 dari volume benda semuanya. Nah, untuk menghitung massa jenis benda, di sini kita gunakan rumus massa jenis benda sama dengan massa jenis air kali volume air ditambah massa jenis minyak kali volume minyak dibagi dengan volume benda semuanya. Ya. Karena di sini ada dua macam ya, di sini ada air dan minyak, maka di sini pakai plus di situ. Ya. Nah, kita masukkan massa jenis air satu aja di sini satu. Volume airnya berapa? 0,6 VB ditambah massa jenis minyak. Massa jenis minyak adalah 0,8. Volume minyak yang dipindahkan 0,3 VB dibagi dengan volume benda semuanya. Ya. Sama dengan, nah ini 0,6 VB ditambah 0,8 kali 0,3 adalah 0,24 VB dibagi VB. Nah, VB-nya bisa hilang di sini. Ya. Sehingga sama dengan 0,6 ditambah 0,24. Hasilnya adalah 0,84. Nah, satuannya tinggal samakan dengan itu. Gram per sentimeter kubik. Ya, contoh yang nomor 3 kita akan lihat di sini ada sebuah balok kayu misalkan terapung di air, massa jenis airnya 1 gram per sentimeter kubik. Sehingga di sini balok itu masuk ke dalam air setinggi 6 cm. Jadi 6 cm itu anggaplah sebagai H air. Ya. Sedangkan 10 cm itu adalah ketinggian baloknya. Ya. Jadi seluruhnya 10 cm ternyata ketika di dalam air masuk 6 cm. Nah, berapakah massa jenis benda tersebut? Nah, tinggal kita gunakan aja di sini massa jenis benda sama dengan H air dibagi dengan H benda dikali massa jenis air. Ya. HA itu adalah ketinggian benda di dalam air. Di sini adalah 6. H benda adalah 10. 10. Nah, ini nggak perlu diubah ke dalam meter, biarkan cm karena perbandingan di sini ya. Dikali massa jenis airnya adalah 1 gram per centimeter kubik. Jadi kalau ini cm kan hilang aja nih. Ya. Nah, 6 per 10 adalah 0,6 gram per centimeter kubik. Jadi nggak usah diubah ke dalam kilogram per. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa beri komentar, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisik, fisikasi.